semua, perkenalkan nama saya Helena Alfarina Safani dari angkatan 17, jurusan Manajemen Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pengolahan komoditas pertanian supaya bisa menambah nilai pada sumber daya pangan menjadi suatu produk di Desa Kacarejo, Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Sumber daya pangan yang akan saya pilih adalah kacang tanah. Mengapa kacang tanah? Karena di desa ini kacang tanah merupakan salah satu komoditas pertanian yang utama pada desa ini. Saya akan mengolah kacang tanah menjadi sambal pecel sebagai oleh-oleh khas Desa Kacarejo ini untuk wisatawan yang datang ke desa ini. Yuk, mari kita buat sambal pecelnya. Nah, jadi ini bahan-bahan untuk membuat sambal pecel. Bisa kita lihat ada kacang tanah, ada gula jawa, lalu ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih, daun jeruk, ada kencur, ada gula jawa, asam jawa, dan garam yang secukupnya. Nah, langkah pertama sebelum disangrai kita cuci dulu ya kacangnya. Lalu yang kedua kita siapkan kompornya dengan api yang kecil. Masukkan semua kacang yang sudah dicuci, lalu kita sangrai. Nah, seperti ini ya. Dan diaduk-aduk terus. Kurang lebih 30 menit diaduk ya. Nah, ini warnanya sudah kecoklatan, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian dinginkan sebentar sambil menyiapkan grinder atau blender. Nah, ini saya pakai grinder. Lalu di blender kacangnya dulu sampai halus. Nah, karena blendernya tidak menggunakan air, jadi harus bersabar ya. Nah, ini kita tunggu hingga teksturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cek dulu nih apakah sudah benar-benar halus teksturnya. Jika belum, di blender lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita beralih ke gula jawa. Gula jawanya kita haluskan, bisa diulek ataupun memakai grinder. Nah, ini saya pakai diulek ya. Dan ini tidak menggunakan air ya, karena tekstur yang kita inginkan adalah tekstur kering, supaya nanti hasilnya bisa lebih tahan lama. Nah, kita ulek-ulek terus sampai halus. Selanjutnya kita siapkan bahan untuk bumbu halus. Yang pertama siapkan dulu kencur dan kita kupas dulu. Semua bumbu halus dikupas dan dicuci dulu ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan bumbu halus seperti cabai, bawang putih, kencur, dan daun jeruk itu sudah disangrai semua ya. Tapi ingat, untuk daun jeruk jangan disangrai lama-lama, cukup 1 menit sebelum mematikan kompor. Lalu semua bumbu halus kita satukan semua dan ulek bersama semua bumbu halusnya. Bisa juga menggunakan grinder jika ingin lebih mudah, tapi di sini saya mengulek saja. Jangan lupa tetap jaga kebersihan ya, dengan rajin mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kita ulek terus hingga halus seperti ini. Ini saya agak kesulitan mengulek karena tidak menggunakan air. Jadi pelan-pelan dan bersabar saja ya. Kurang lebih halus seperti ini teman-teman.
Lalu kita campur dengan kacang tanah dan gula Jawa yang sudah halus. Tidak lupa juga memberi asam Jawa. Lalu kita ulek lagi, kita campur merata hingga makin halus. Dan beri garam secukupnya. Tara, jadi deh sambal pecelnya. Ini awet ya, karena ini dibuat dalam bentuk yang kering. Nah, untuk pengemasan di sini saya beri dua alternatif. Jadi, yang pertama dengan menggunakan botol. Jika ingin praktis dan langsung dimakan, cocok banget menggunakan pengemasan yang ini. Namun, untuk packaging botol sendiri memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan lama saat shipping dan jika berada di suhu ruang. Jadi, jika ingin tahan lama harus dimasukkan ke lemari es. Lalu, alternatif yang kedua menggunakan food vacuum sealer. Nah, jenis packaging ini sangat efektif untuk penyimpanan dalam jangka yang panjang dan untuk shipping jarak jauh. Akan tetapi, untuk pengemasan vakum ini memerlukan alat tambahan seperti plastik vakum dan food vacuum sealer. Target pasar yang dijangkau pun bisa lebih luas karena konsumen dari luar kota pun dapat membeli produk ini. Pengemasan ini juga jauh lebih awet dan tahan lama karena sudah divakum. Nah, sekarang saya tunjukkan cara menggunakan food vacuum sealernya. Pertama, dibuka dulu alatnya. Kemudian kita masukkan plastik yang sudah diisi dengan sambal ke alat vakumnya. Setelah itu, nyalakan alat vakumnya dan tunggu hingga udaranya habis. Kalau lampu indikatornya sudah hijau, kita buka, lalu kita cek apakah sudah tidak ada udara lagi. Tidak lupa diberi logo sambal pecel untuk khas oleh-oleh Desa Pacarjo. Bisa kita lihat seperti ini. Tara, untuk pengemasan jadi seperti ini. Ada dua alternatif, yang pertama adalah dengan botol dan yang kedua menggunakan food vacuum sealer. Ya, menggunakan botol sangat cocok untuk konsumen yang ingin memakannya langsung, dan untuk yang food vacuum sealer itu sangat cocok untuk shipping jarak jauh. Jadi setiap pengemasan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setelah ini saya akan memberikan tutorial pada marketplace Shopee, bagaimana sih menjual produk kita ke konsumen agar lebih dikenal masyarakat luas di Indonesia. Langkah pertama, install dulu aplikasi Shopee melalui Play Store. Karena saya sudah menginstal, jadi tinggal dibuka saja. Bagi yang belum, silahkan install terlebih dahulu. Mari kita buka Shopee-nya. Nah, di pojok kanan bawah, klik simbol saya. Bagi kalian yang belum pernah menggunakan Shopee, verifikasi data terlebih dahulu. Nah, karena data saya sudah terdaftar, saya bisa langsung mulai melakukan penjualan. Untuk mulai berjualan, buka opsi toko saya di pojok kiri atas. Klik tambah produk. Di sini ada beberapa form yang harus dilengkapi. Dimulai dari tambah foto. Nah, di tambah foto ada 3 opsi. Yang pertama, ambil foto. Lalu ada juga galeri foto. Untuk kali ini saya menggunakan galeri foto karena saya sudah memiliki foto produknya. Lanjut melengkapi form-form lainnya seperti nama produk yang ingin ditampilkan, detail produk, semua disesuaikan dengan produk yang ingin dijual.
Jangan lupa memberikan keterangan selengkap-lengkapnya di deskripsi produk agar lebih informatif ke calon pembeli. Sekarang pilih kategori yang sesuai dengan produk yang ingin dijual. Silahkan tulis BPOM jika produk Anda sudah terdaftar dan lengkapi form-form lainnya. Untuk penambahan variasi, silahkan diedit terlebih dahulu karena formatnya mungkin tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggantinya. Jangan lupa diberikan foto untuk setiap variasinya, dilengkapi juga dengan harga dan jumlah stok. Untuk ongkos kirim disesuaikan dengan ketersediaan jasa kurir di daerah masing-masing. Jika form sudah terisi semua, langsung saja pilih tampilkan di kanan bawah untuk mengunggah produk Anda. Lalu cek di opsi produk saya. Jika sudah ada pesanan, biasanya akan muncul pemberitahuan dan keluar di opsi perlu dikemas. Sisanya silahkan langsung kemas produk dan kirim ke alamat tujuan. Sekian penyuluhan yang saya berikan, semoga bermanfaat. Yang penting stay safe and stay healthy.